What is up everybody? It is a beautiful day back with me Beams Aryo, YouTube channel Beams Aryo tentunya. Dan hari ini kita kembali lagi melakukan kretek abal-abal. Hari ini ada special guest, Pak Sur, ya kan? Pak Sur. Ya kan? Pak Sur ini tukang bangunan ya? Iya. Udah berapa lama Pak Sur jadi tukang bangunan? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Sebelum itu apa Pak? Ya, cuman di bangunan, terus kerja Oke. di rumah itu aja. Di rumah gitu ya, nggak bingung tapi ya? Enggak. Nah, yang nama soalnya waktu itu pernah ada yang bang sekali-kali ini dong kretek-kretek tukang bangunan. Sumpah waktu itu aku ingat, oh ya seru juga tuh. Tiba-tiba kemarin ini Pak Sur ini salah satu yang sedang membangun rumah Anabul. Wih, nah terus gue berpikir, wah kenapa nggak Pak Sur aja nih kita kretek-kretek gitu. Nah pastinya yang namanya jadi tukang bangunan kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Pastinya capek gitu loh. Betul. Gimana sih tuh kadang nggak pernah pegel-pegel apa seharian antara... Ya, pernah ngerasa pegel-pegel. Gitu ya? Iya. Tiap hari tuh berasa. Terus kalau pegel-pegel apa yang Pak Sur lakukan? Ya, pijat, tukang pijat. Gitu. Tapi udah lama nggak pijat. Udah lama nggak pijat ya? Tapi kerja jalan terus dong? Jalan terus. Oke. Nah, Nggak pernah break. itu kan yang namanya kita jangankan Pak Sur nih, kita aja kadang nih ya cuman sekedar nyetir mobil, jalan di mall, ya kan, utak-atik sesuatu, udah aduh badan saya capek. Pak Sur ini jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8, jam 4. Kadang kalau ada lemburan sampai jam 10, kadang jam 1. Serius? Iya. Jadi wajarnya jam 8 sampai jam 4 sore, Iya. atau jam 8 kalau lembur bisa sampai jam 10 sampai jam 1 ya? Iya. Itu tuh segala sesuatu dari nyemen, ngangkat, apa semua segala macam. Semuanya. Pernah nggak sih salah urat gitu atau ada yang ketarik, ada yang Pernah. kayak, aduh gitu. Terus gimana tuh? Kan itu kan pasti menghambat kerja kan? Iya sih, Terus gimana? ke tukang urut. Ke tukang urut ya? Oke, nah Pak Sur pernah dengar yang namanya kretek-kretek belum? Belum. Belum. belum gitu ya, antara iya dan tidak gitu ya. Tapi anyways, jadi hari ini kita mau ngelakuin yang namanya kretek abal-abal ya kan. Nah biasanya itu coba tegak dulu duduknya yang bagus, tegaknya. Jadi terkadang di saat kita kerja, kita aktivitas, atau kita duduk dengan postur yang kurang baik, itu nanti tulang-tulang itu yang harusnya lurus, rata, bagus, kadang itu seperti halnya bangunan, kalau salah bangun miring gitu Pak kan. Kalau miring kan jadi penyakit gitu kan. Nah, jadi kita mau koreksi itu, kita mau kretek-kretek gitu kan. Tapi tetap guys, ini ingat ya, ini kretek abal-abal, jangan ditiru di rumah. Alright? Siap? Siap. Kita mulai simple dulu dari tangannya. Ini tangannya juga kan kerja terus kan ya. Oke, kita mulai dari, gila tangannya aja udah kayak bata cuy. Terus, cuy. Ini Richard nih salah nih, kemarin katanya tangan gue kayak tangan tukang bangunan. Lebih ini. Ini lebih keras lagi, ini bener. Ini bukan besi nih, bukan tulang ya. Masih tau, lemesin aja, lemesin. Jatuhin di tangan saya, Nah, lemesin aja. Jangan ditahan gitu. Lemesin aja. Nah, lepas tangan. Oke, nah, alright. Oke, tenang aja, relax. Kita, udah bunyi tuh, dengar ya? Iya. Iya kan? Udah pretek. Udah ada yang bunyi duluan. Wow. Bunyi ya. Lemesin, jangan ditahan, lemesin semuanya. Dibebasin aja tangannya. Nah, gitu, lemesin aja. Jangan ditahan, tenang. Oke. Alright. Aman. Oke, geser ke tengah dikit. No need lah. Geser sana dikit lagi. Oke. Lemes. Relax. Nah, di sini nih, Pak Sur biasanya tuh banyak saraf.
kalau kita tekan dikit gitu ya, ini tuh ngalir ke saraf-saraf, ke organ-organ tubuh kita. Nah, biasanya kadang di kebanyakan orang sakit. Apa kalau yang Pak Sur rasakan kalau aku kayak gini? Ada sakitnya? Iya, sakit tapi nggak terlalu ya. Ini nih buat Pak Sur nih, biasanya sama tamu-tamu kertek-kertek abal-abal, kita ngelakuinnya tuh bisa sampai cuma 10%. Ini aku lagi ngasih 30% nih. Dan memang kuat ini, tebel. Ini kerja. Jadi bisa dilihat nih. Berasa sakit ya, tapi maksudnya bukan sampai gitu ya. Ini lihat nih. Ini gue udah lebih kencang dari pas Richard, pas yang lain-lain. Biasanya 10% ini udah 30% nih masih. Wah, tapi emang lain sih tangannya. Emang kuat ini, keras ini. Oke. Wah ini, taruh. Alright. Oke. Topinya bisa dilepas dulu. Tiduran di sini, kepala di sana, kaki di bawah sini. Wah, ini sudah terlihat guys, panjang kakinya yang kanan beda 1 cm sama yang kiri. Nah, ini biasanya yang akan menyebabkan pinggang pegel, dari pinggang ke tulang belakang, ke leher, akhirnya suka sakit kepala gitu kan. Dan ini Pak Sur, banyak kasusnya. Dari kemarin juga banyak. Ada yang memang udah rata bagus gitu, ada yang banyak seperti ini. Mudah-mudahan setelah dikertak-kertak akan sama. Lemas, tenang, relax. Kita adjust dulu pergelangan kaki sini. Tenang. Oke, ada sedikit bunyi. Walaupun nggak banyak. Alright. Gimana? Aman? Aman. Oke, sekarang kita tengkurap, lihat ke kiri ya. Relax, tenang, mesin. Oke, nice. Bunyi tulangnya tuh dahsyat. Oke, gimana? Sejauh ini aman ya? Aman. Ntar audionya kita pindahin aja ke sini. Oke, kita cek tulang belakangnya dulu nih. Oke. Alhamdulillah tulang belakangnya sangat bagus, lurus. Jadi ada beberapa yang yaitu ada pergeseran dikit ya, namanya dia kerja tiap hari ya kan, pasti di antara tulang-tulang itu ada yang bergeser, ada yang mungkin lebih ketekan, makanya di situ bedanya bisa lumayan jauh, 1 cm bisa juga 1 cm lebih. Kenapa? Karena pada dasarnya tulang punggung, pinggul, kalau gitu udah mulai miring setengah sen 1 mili, setengah mili, ditambah-tambah bisa beda. Hopefully mudah-mudahan nanti kita lihat setelah kita adjust akan lebih lurus. Nah, tapi berhubung Pak Sur ini harian itu kerja terus, jadi otot-ototnya ini lumayan kencang gitu. Nah, harus dilemesin ya kan, karena buat kita bisa adjust tulangnya harus lemes. Jadi saya akan tekan-tekan dulu, jangan dikerasin, dilemesin aja. Pak Sur, saya tekan tulangnya. Kalau ada yang sakit ya, sekitarnya kasih tahu saya ya. Kalau misalnya ada yang agak sakit atau agak ngilu, kasih tahu aja. Nah, di situ gitu misalnya. Sejauh ini aman? Aman. Aman ya. Biasanya kalau habis kerja gitu paling pegel daerah mana? Pinggang kali ya?
pinggang sama bahu sebelah ini. Bahu sebelah kiri. Bahunya di sini atau di sini? Nah, situ. Di sini. Oke, ini bagian scapula guys. Nanti ini namanya, ada yang namanya frozen shoulder. Ini biasanya scapulanya juga nih di sini nih. Nah, dia tuh udah nempel. Nanti kita akan coba release juga di sini nih. Tarik napas. Yang dalam, buang habis. Itu ditahan. Pada saat tarik, pada saat dia bilang tarik, pas buang, habisin. Coba tarik napas yang dalam, buang habis. Nah, gitu ya Pak ya. Oke. Tarik napas yang dalam, buang. Habis. Oke. Nah, itu ada satu yang bunyi dia tadi. Kita adjust, kita naik ke thoracic bagian tengah. Oke. Lemesin, tarik napas. Buang. Mantap. Wah, napas. Tadi itu bunyinya kenceng ya. Berasa ya. Very good. Oke, napas. Nanti ini setelah di-adjust pasti ngerasa napas juga lebih lancar. Lebih enak, lebih lancar. Karena ini banyak sekali tulang-tulang yang memang butuh adjustment. Pada saat dirasa kayak gini, yang tadi ada beberapa yang lebih nongol ke kiri, ke kanan, dia jadi rata. Oke. Napas. Buang. Habis. Alright. Itu deep banget tuh. Napas. Oke. Ini mungkin masih ada di sini. Napas. Buang. Habis. Alright. All good. Tahan dulu di situ. Relax dulu. Napas dulu yang tenang. Coba Pak. Kaki kiri ini diangkat, tapi ini jangan ditekuk. Diangkat satu kesatuan sama pahanya. Coba angkat. Terus sampai atas. Jangan ditekuk. Turun lagi. Oke, jangan ditekuk, lurus lagi, angkat. Alright. Turun lagi. Sebelahnya. Oke, turun lagi. Oke, bagus. Nggak ada yang kejepit di sini. Biasanya kalau ada yang kejepit, dia akan ketahan atau bunyi. Oke, tapi kita release sedikit pressure karena pasti pinggang bawah sini nih pertemuan lumbar sama sacrumnya kadang suka ketekan. Alright, sejauh ini aman ya? Aman. Ini twist dikit, dilonggarin dikit gini. Oke, napas, buang. Oke, nah gimana? Enak nggak rasanya? Ya, lower back ya. Oke, bunyi sekitar 4 atau 3 tulang, tapi memang dia nggak terlalu kenceng bunyi, gitu. Napas, buang. Oke. Yang lebih keras yang ini nih. Nah, sekarang kembali terlentang lagi. Relax, badan lurusin. Tadi ingat nggak perbedaannya? Sekarang lihat dulu. Gimana? Rata kan? Iya kan? Benar-benar sama kan? Nah, kita lihat nih. Tadi yang kanan itu sangat jauh. Sekarang udah benar-benar rata.
Itu adalah salah satu penyebab tulang-tulang yang memang butuh di-adjust tadi, yang tadi ketekan, bisa menekan saraf, bikin pegel, pada saat di-adjust, dia kembali ke kedudukan yang normal lagi, gitu. Alright, good. Padahal itu baru setengah adjustmentnya. Kadang ada orang yang baru back, thoracic, lumbar, dia masih ada jarak. Baru back, thoracic, lumbar, dia masih ada. Gak bisa bahasa Inggris. Harus ada beberapa gerakan lagi, tapi itu baru gerakan tadi udah bagus, alhamdulillah. Nah, sekarang ini yang penting juga nih. Tulang selama kita duduk itu makin ketekan. Apalagi kalau kita suka main sport yang high impact itu apa ya? Misalnya tekanan, naik motor gitu kan, duk 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 gitu. Atau postur yang nggak baik, itu akan menekan. Nah, sekarang kita akan ngerilis atau kita akan ngendorin tekanan-tekanan yang ada di tulang belakang itu. Tangannya di perut seperti ini, dua-duanya. Oke, relax seperti itu. Pernah ngerasain tangan kanan, tangan kiri lebih lemas dari sebelahnya apa enggak? Lemes enggak, tapi pegal ya. Lemes enggak, pegal ya. Coba duduk dulu, duduk ke arah kamera bersila. Oke, tegak badannya. Tegak, tegak, tegak. Tegak, harus coba tegak. Nah, ini udah biasa nyantai nih kayaknya. Anak tongkrongan ini. Oke, lihat ke depan. Ini gini lurus begini. Gini, kepala. Nah, saya mau tekan, ditahan. Ditahan yang keras ya. Tahan sekuat mungkin. Tahan. Oke. Bagus. Dia ngelok. Oke, sekarang kepalanya begini. Ke arah sini, maaf. Gini lagi. Oke, tahan yang keras lagi. Tahan yang keras. Nah. Enggak, coba stabil yang stabil, begini. Tahan yang keras, tahan yang keras. Yang kepal tahan yang keras. Oke. Berasa lebih lemas kan? Nah, berarti di sini kemungkinan ada saraf yang kejepit. Makanya kekuatannya lain. Harusnya lurus kanan kiri sama. Oke? Kayak tadi lagi. Lihat ke arah sini. Wah, itu aja udah bunyi itu. Itu udah serius. Gitu udah bunyi itu berarti emang butuh di adjust. Tahan. Oke. Tahan yang keras. Nah, kuat lagi kan? Ya kan? Bener nggak? Yang ke arah sana berarti ada saraf yang kejepit. Kita akan coba melepaskan tekanan atau pressure di situ. Mudah-mudahan akan lebih baik. Tergantung udah berapa lama dalam keadaan kayak gini. Kalau misalnya udah lama, butuh waktu, sehari, 2 hari, 3 hari, akan kembali kuat lagi. Tapi kalau ini baru-baru terjadi, bisa langsung kuat lagi. Oke? Terlentang lagi, kepala di sini. Sebenarnya mungkin salah satu orang yang paling butuh kretek-kretek terlepas dari orang yang kecelakaan adalah tukang bangunan. Karena tiap hari intensitas kerja mereka itu kenceng gitu kan. Suatu hari siapa tahu Bims Aryo udah punya license ya kan. Tetap gua namain kretek abal-abal berlisensi. Ya kan, nanti akan ada khusus buat tukang-tukang bangunan ya kan, siapa tahu. Gitu. Oke, tapi ini nggak ada yang sakit ya. Ada yang sakit. Oke, angkat kepala ke atas, turunin. Nah, sebenarnya ini kita butuh ada yang pegang kaki ini. Nah, gitu. Gak usah terlalu kenceng banget, yang penting ketahan. Oke, kita stretching dulu. Kepalanya. Oke. Ini kita kasih support di sini. Berasa ke stretch itu bisa siapa ya? Tegak. Berasa lebih nggak tahu deh. Nah, napas, tarik napas yang dalam, buang. Oke, jangan lupa untuk napas. Wah, gimana tuh rasanya, bosku? Lega ya? Dari mana ke mana tadi bunyinya? Dari atas sampai ke bawah ya. Nah, itu bayangin nggak? Itu pressure semua yang ketekan, itu langsung seret. Nah, biasanya sesudah itu, aliran darah akan lebih lancar, badan akan terasa lebih hangat, tidur akan lebih enak. Oke? Tapi belum selesai. Tenang dulu.
Thank you so much. Ini bagian cervical sini. Kita mau coba. Nah, right, udah bunyi duluan. Ini bener-bener. There you go. There you go. Alright. Oke. So far aman? Duduk bersilang lihat ke sana. Oh, nah, duduk di sini, kakinya ngejepit seperti ini ya. Jadi kakinya yang keras ngejepit seperti ini. Oke. Ya, ngejepit. Tegak lagi. Lebih tegak lagi. Tangannya disilang seperti ini, di cross di sini. Oke, tahan. Oke. Terus putar badannya, putar ikutin saya. Ikutin saya terus. Terus ikutin saya, terus. Alright. Aman. Terus, putar. Itu dia. Oke. Nah, sekarang yang suka sakit itu sini ya. Ini sebenarnya shoulder. Ini sakit? Suka sakit ini, suka pegel? Lebih pegel sini apa sini? Lebih pegel sini. Nah, biasanya itu tuh namanya tuh frozen shoulder. Jadi scapula bone di sini dia itu karena mungkin kurang pergerakan atau intensitas kerjanya banyak kan, ini suka nempel di sini nih. Oke, tapi nanti kita akan coba release. Ini tangannya seperti ini ke sini, oke, ke bawah, lemesin aja, lemesin. Nah, ini intinya kita mau kasih pergerakan ke tulang ini, karena yang bikin suka pegel adalah tulangnya itu melekat, ya kan? Nah, tangan saya akan masuk dikit. Nah, kita mau kasih pergerakan ke sini, oke, oke. Oke, bawah udah, tengah udah, ini atas memang rada sedikit susah. Nah, dia makin dekat sama shoulder, makin nempel. Jadi sebisa mungkin aja tangan masuk, kita gerakin dan kendorin. Oke, tangan gini lagi. Oke, coba tangannya gini, angkat ke atas. Oke, turun lagi. Ke atas. Berasa udah lebih lancar apa masih nahan? Lebih lancar ya? Oke. Nah sekarang kita shouldernya. Tahan, lemesin. Lemesin, turun ke bawah. Lemesin aja, lemesin aja. Nah, kan ada bitek dikit, denger gak? Lemesin aja, biar saya ngarahin. Nah, tuh. Dengar ya? Oke. So far gimana? Ngerasa lebih lega nggak? Lebih enak nggak? Ya. Nah, tapi kita belum yang cervical nih. Kita mau namanya occipital lift, C1, C2. Untuk yang kekuatan tadi biasa tertahan di saraf bagian sini. Oke. Duduk yang nyaman, yang tegak, maju dikit, nggak apa-apa sekarang maju dikit, kakinya ke depan juga nggak apa-apa, relax, maaf ya, lihat sini, oke, lemesin, ini terlalu tegang lehernya, lemesin aja, kayak tidur, lemesin, ini masih terlalu tegang, tidurnya di tangan saya, tidurin di tangan saya, lemesin, tidurin di tangan saya.
kiri. Oke, lemesin. Masih tegang, lemesin, shoulder lemesin. Kepalanya tidurin aja, tidurin tangan saya. Tidurin, lemes. Oke, memang yang dibutuhkan ya bagian situ. Oke, lihat ke depan. Tarik napas, biar aliran darahnya lancar lagi. Nah, sekarang gas, lihat ke depan, tangannya gini, tahan, yang keras. Oke, kuat ya, kayak awal ya. Sekarang nengok sini, oke, tahan yang keras. Nah, berasa? Tahan yang keras. Nah, pas awal dia lebih lemas. Sekarang agak kunciannya. Nah, itu berarti yang tadi di sini memang kan bunyinya lebih ke satu sisi kan? Iya. Nah, itu memang ada saraf yang terhenti. Udah lepas. Oke, gimana? Lumayan. Gokil, hah? Nanti mundur dikit. Ya. Nanti tangan saya akan ke belakang, Ya. Mas Sur. Nanti tangannya Mas Sur kayak gini juga di atas tangan saya, ya. Tangannya buka dulu, set. Oke, sekarang kunci di atas tangan saya, kayak gini di sini. Nah, di atas tangan saya tadi, di atas tangan saya. Nah, Sini. itu lihat ke bawah. Gila bunyi ya. Dahsyat. Yang dengar kayaknya cuma kita berdua ya. Dengar nggak tapi bunyi? Dengar. Itu bener-bener. Gitu. Oke, duduk dulu. Aduh. Langsung deh besok jadi rumahnya Bu. Jadi semangat ini sih. Harus bagus nih jadinya nih. Gimana? Jelasin dulu dong perasaannya seperti apa. Jangan malu-malu nih. Lega ya? Ya, kelihatan enak. Badan enak, badan lega, ya kan? Gimana coba tarik napasin dalam? Berasa lebih plong, ya kan? Karena basically gini guys, dari pengalaman gue ngekeretek orang-orang, terkadang orang yang nggak butuh terlalu banyak adjustment itu penyesuaian tulang gitu ya, bunyinya tuh nggak terlalu banyak. Tapi Pak Sur ini termasuk yang bunyinya banyak sekali, terutama di tulang belakang. Yang mana berarti banyak tulang yang memang harus di adjust atau di apa sih? Di ya gitulah gitu ya, ngerti nggak sih? Nah ibaratnya dibenerin, iya udah sih. Oh dibaik dibenerin gitu. Nah cuman tadi itu tuh yang paling berasa itu pada saat nengok ke kanan itu berarti ada yang terjepit di sini gitu kan. Pas begini, set itu langsung powernya hilang. Berasa kan? Kalau yang pertama itu kuat banget, langsung kekunci ke kiri nggak masalah, yang pas ke kanan dan benar ternyata pas di adjust di satu sisi bunyinya lebih keras. Kenapa? Karena memang ada tulang-tulang yang mungkin menjepit saraf. Walaupun pergeseran tulang cuma 1 atau 2 mili itu udah cukup buat mempengaruhi kekuatan kita. Gitu. Ya wes guys, mudah-mudahan Pak Sur merasa lega, ya kan? Ya. Terima kasih mau jadi pasien abal-abal, keretek abal-abal. Semoga kerjanya makin semangat dan rumah Anabul selesai secepatnya dengan catatan rapi. Ya. Karena nih teman-teman udah pada nanya nih kapan nih jadi. Oke, guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Alpha, Windows, Zetus teams on all sides. Copy that. Speed? 238 kilometers per hour now. Wait. Civilian in play, repeat, civilian in play. Confirm. Confirmed. Clear. Go to green.
seorang pembunuh bayaran handal yang bekerja untuk Badan Intelijen Amerika, memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya setelah membunuh seorang terduga teroris Rusia dalam kereta cepat yang sedang melaju di Belgia. Namun siapa sangka, keputusan untuk berhenti justru membuatnya diburu oleh oknum dari Badan Intelijen tersebut karena ia mengetahui sedikit rahasia yang sedang mereka tutup-tutupi. Terakhir, ia juga baru mengetahui bahwa 25 tahun silam, sebuah perusahaan paramiliter swasta yang juga bergerak di bidang teknologi molekuler telah mengembangkan klon dirinya untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh dirinya sendiri. Bagaimanakah perjuangan Will Smith dalam menghadapi pembunuh bayaran yang sedang mengintai dirinya sendiri? Inilah dia alur cerita film The Miniman.